Bapak Ibu semua, rekan-rekan media, Pagi. teman-teman diskusi para sindiket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali sore hari ini kita kembali bertemu secara daring, baik melalui Zoom atau kanal YouTube para sindiket. Kita inisiasi sebuah acara yang sebenarnya sedikit update, tapi kita akan fokus khusus terkait dengan isu-isu pemilu, terutama menuju 2024 dengan sindiket election update. Ini seri perdana untuk sindiket election update. Kita akan mulai diskusi politik pemilu, bagaimana dinamika politik pemilu yang sudah mulai panas, meski masih 2-3 tahun lagi, 2 tahun lebih menjelang pemilu 2024. Hari ini wacana yang mengemuka menjadi hot issue adalah wacana presiden 3 periode. Maka kita mengambil isu itu sebagai topik diskusi kita pada sore hari ini. Wacana presiden 3 periode, titik 2, dari mana asalnya, kemana arahnya. Bersama 3 orang narasumber, khusus juga acara ini juga menjadi kerjasama antara para sindiket yang biasa mengadakan diskusi secara daring begini, dengan Sulindo, Surveiling Indonesia. Jadi ke depan kita akan banyak mengadakan kerjasama ini untuk mengupas secara tuntas isu-isu politik pemilu mutakhir menuju hajatan Pesta Demokrasi 2024. Terima kasih untuk Bung Wempi hadir dari Surveiling Indonesia atas inisiatif dan kerjasama ini. Saya Anur Cahaya mewakili dari para sindiket, mengucapkan terima kasih atas forum ini. Juga secara khusus terima kasih ke Bung Lusius Karus dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, yang sudah bersedia menjadi narasumber tamu, katakanlah pada seri perdana kali ini. Kita akan memulai diskusi kita, hot topic yang sedang menjadi topik panas pada minggu-minggu ini, yaitu wacana presiden 3 periode. Ya, saya akan membagi menjadi tiga babak, 3 termin. Yang pertama adalah sesuai dengan judulnya ya, dari mana asalnya ini isu ini kira-kira. Lalu yang kedua ini apa konteksnya? Ini apa, barang apa ini wacana presiden 3 periode ini? Yang ketiga, kemana arahnya? Jelas menuju 2024. Lalu kira-kira kemana arahnya? Jadi 3 itu. Yang pertama jelas soal wacana, soal presiden 3 periode ini kami melihat bahwa awalnya main-main. Mungkin ada sebuah hasil survei yang dikondisikan lagi main-main, tapi sekarang lambat laun, terutama pada saat ini jadi mainan bola liar. Jadi mainan beneran nih, mainan bola liar. Sehingga pertanyaan sentralnya adalah awalnya main-main, sekarang jadi mainan bola liar. Pertanyaan sentralnya siapa mereka yang paling diuntungkan dengan proyek politik, proyek presiden 3 periode ini. Jadi kami melihat bahwa presiden 3 periode ini sudah menjadi proyek politik oleh sekelompok orang. Siapa mereka? Mereka adalah yang diuntungkan. Nah, dari mana awalnya ini? Dari mana asalnya ini? 3 periode ini yang jelas ini inkonstitusional, menabrak konstitusi. Ini bukan hanya kemunduran demokrasi, tetapi makin memundurkan demokrasi karena bertentangan dengan konstitusi. Pertanyaan sederhana, ini awalnya saya pikir ini dari kelompok pro Jokowi atau kontra Jokowi, pro rezim atau kontra rezim. Gimana Bung Lusius dan Bung Wempi mungkin melihat ini? Kalau misalnya kontra rezim logikanya dari kontra rezim atau kontra Jokowi, ini kan untuk memojokkan Pak Jokowi, untuk mendegradasi, menggerus kewibawaan presiden. Persis ketika pernyataan presiden mengatakan ini menampar muka saya, ini menurunkan kewibawaan dan wibawa saya sebagai presiden. Itu kalau dilihat dari situ nampaknya itu dari kelompok yang kontra rezim atau kontra Jokowi. Tetapi apakah kemudian ketika ini bergulir menjadi proyek politik, mereka justru ruang kontestasi menjadi kecil? Apakah dari pro? Kalau pro mungkin. Siapa kelompok pro Jokowi? Pro siapa? Apakah pro Jokowi ini dari elit lingkar Jokowi, lingkar istana, atau elit partai politik yang sekarang mendukung Pak Jokowi? Partai mana? Partai yang besar,
Nah, partai yang setengah besar, menengah, atau partai kecil. Nah, yang jelas mereka adalah kelompok penikmat kekuasaan yang sekarang berada di sekitar Jokowi. Nah, itu siapanya, dari mana asalnya ini mungkin bisa dilihat. Mungkin mau Bung Wempi dulu, ini dari mana asalnya nih isu ini? Kalau kita lihat, gimana Bung Wempi? Saya ngeliatnya tadi, kalau pro atau kelompok pro atau kontra, awalnya mungkin kontra ya, sebitas, tapi nampaknya makin ke sini, nampaknya ini dari kelompok pro Jokowi, pro rezim, tapi siapa? Yang kelompok pro siapa? Ini kan banyak. Nah, apalagi perkembangan mutakhir kan sudah ada kelompok deklarasi Jokpro 2024. Lalu sudah ada referendum tuh di kampungnya Om Bempi tuh, sudah ada referendum untuk Jokowi 3 periode. Nah, itu bagaimana? Itu siapa? Jangan-jangan ini saudara-saudaranya Om Bempi dan Om Lusius. Silakan Bung Bempi dulu. Baik, terima kasih Mas Ari. Saya kira ini menarik ya, tema kita sore hari ini. Dan tidak hanya kita sesungguhnya yang membahas tema ini hari ini. Wacana Presiden 3 periode, dari mana asalnya, kemana arahnya. Ya kan? Nah, saya kira sangat jelas Mas Arya, kalau kita membaca tentang teori sebab akibat, tentu kita bisa menelisik secara jauh. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari gerakan seperti ini. Nah, oleh karena itu, saya melihat bahwa memang ada kelompok-kelompok tertentu yang memang mencoba untuk mendesain gerakan ini secara sadar, dan kemudian mencoba untuk melakukan testing of the voter, ya. Nah, sekarang kan mereka mencoba untuk bagaimana reaksi publik atas gerakan tersebut. Nah, yang menariknya adalah menurut saya, dalam tempo yang singkat, ada dua gerakan yang sama, bersamaan. Ada gerakan di Jakarta, juga ada gerakan di NTT. Itu hampir sama temanya. Bicara soal pertama mendorong Presiden untuk 3 periode jabatannya. Yang kedua adalah mencoba untuk mengamandemen pasal 7 Undang-Undang 1945. Bicara soal masa jabatan Presiden. Nah, oleh karena itu saya kira kalau bicara soal teori sebab akibat, maka saya kira orang yang akan hilang kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial akibat hilangnya jabatan Jokowi pada 2024, saya kira orang-orang ini bertanggung jawab terhadap gerakan politik hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok partai politik hari ini saya melihat tidak berani untuk menyatakan sikap secara jernih, bahkan kelihatannya sangat abu-abu. Misalnya Nasdem, ya. Nasdem bahkan Pak Surya Paloh tidak memberikan statement yang tegas yang menyatakan menolak terjadi jabatan presiden 3 periode. Ini menunjukkan bahwa memang Jokowi yang mempunyai power politik, kita tahu bahwa hari ini Jokowi itu mempunyai kekuatan politik 74,26% di koalisi pemerintahan hari ini. Kekuatan ini sangat absolut kalau menurut saya. Karena apa? Itu lebih dari 70% kekuatan politik yang dimiliki oleh Jokowi. Dengan demikian, segala sesuatu bisa terjadi, Mas Ari. Perubahan undang-undang bisa sangat terjadi. Karena apa? Kekuatan politik yang begitu memadai dan lain sebagainya. Persoalan sekarang Jokowi atau tidak. Itulah mengapa gerakan yang terjadi hari ini mencoba untuk mendorong Presiden 3 periode. Karena mereka menyadari betul bahwa kekuatan politik yang Jokowi itu sangat luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Ari, mereka melihat bahwa Pak Jokowi ini belum firm untuk menyatakan bahwa dia tidak akan maju. Dalam beberapa peristiwa politik, Mas Ari, kalau kita mencermati, bagaimana Jokowi mengatakan bahwa anaknya tidak akan terlibat dalam politik sebelum Gibran masuk dalam kontestasi politik pilkada di Solo. Pada saat yang bersamaan dia tergoda, ya, oleh rayuan maut, ya, para orang-orang terkatnya Jokowi, ya, untuk mendorong Gibran masuk dalam kontestasi wali kota, dan semua itu terjadi. Dan saya menduga juga hal demikian, Mas Ari. Saya khawatir, ya, Pak Jokowi ini tidak kuat terhadap rayuan dan godaan yang dibuat oleh invisible government, ya. Nah, invisible government yang saya maksud di sini, Mas Ari, bukan partai politik, tapi orang-orang yang mengendalikan kekuasaan dalam istana, tapi mereka punya saham politik selama ini yang menjadikan Jokowi menjadi presiden. Dan hari ini mereka melihat bahwa kekuasaan ini atau kue kekuasaan ini tidak boleh hilang dari mereka selama 10 tahun sampai 2024. Oleh karena itu mereka mencoba untuk mendesain agar terjadi hegemoni, agar terjadi kelanggengan kekuasaan. Karena apa? Dampak dari kekuasaan itu ada 3 hal, Mas Ari. Yang pertama adalah akumulasi ekonomi atau harta. Yang kedua adalah soal kekuatan politik. Dan yang ketiga dampak sosial. Ada kenaikan status sosial bagi orang-orang sekitar Jokowi. Nah, hal yang seperti inilah yang saya kira kita bisa lihat, ya. Bagaimana orang-orang bermain dengan segala cara, merubah undang-undang, menabrak demokrasi. Dan yang paling penting, Mas Ari, menurut saya, ini adalah skenario menjebak Jokowi dan mencetak sejarah kelam untuk bangsa ini. Kalau Jokowi tidak hati-hati. Saya kira itu, Mas Ari, tanggapan sementara. Nah, menarik. Ini skenario untuk menjebak Jokowi, Bung Lusius. Nah,
itu kata kunci, ini skenario untuk menjebak Presiden Jokowi. Karena memang hari ini secara objektif memang kekuasaan ini juga mengafirmasi bahwa kekuasaan Jokowi itu luar biasa absolut sekarang. Ya, kepercayaan publik juga tinggi, hampir 75%. Nah, siapa penikmat kuasa tadi? Dari mana asalnya? Ya, penikmat kuasa sekitar Jokowi yang kemudian tergoda memperpanjang hegemoni kekuasaan lalu menggoda Jokowi untuk ajak masuk. Sudah ada presiden dari Gibran. Apakah dan istana tampaknya bukan hanya Pak Surya Paloh ya, Pak Jokowi pun sudah ada statement, tapi statementnya pun belum buat saya itu masih bisa berbelok lah. Masih blur ya. Apakah istana tampaknya mengalir saja, jadi taking profit ini mengalir saja? Apakah ini simulakra? Saya menyebutnya simulakra istana, main-mainan saja, bahwa nanti end in mind-nya sudah under control, memang maunya mereka nih. Gimana? Siapa mereka? Dari mana asalnya? Bung Lusius, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Mas Hari. Pertama saya ingin katakan bahwa wacana mengamandemen konstitusi untuk merubah masa jabatan presiden itu bukan baru di era Jokowi ini muncul, ya. Di era SBY, di paruh kedua pemerintahan SBY tahun 2010 lalu, Ruhut Sitompul juga sudah menggadang-gadang wacana untuk mengamandemen konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden, ya. Dan di era Jokowi ini wacana ini muncul persis sebelum Jokowi dilantik di bulan Oktober 2020, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa wacana ini selalu muncul di paruh kedua pemerintahan baik di era SBY maupun era Jokowi sekarang, ya. Dan itu artinya dorongan utama yang memunculkan wacana ini sebenarnya adalah ketakutan atau post power syndrome, ya. Antisipasi post power syndrome lah kata kami itu, ya. Orang-orang yang merasa sudah menikmati kekuasaan takut kehilangan kekuasaan itu, ya. Dan peluang untuk kemudian bisa memuaskan atau menjawab ketakutan itu, atau bisa dikatakan satu-satunya hambatan yang membuat peluang untuk memperpanjang kekuasaan itu adalah konstitusi atau pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya. Dan karena itu saya kira dorongan untuk mengamandemen konstitusi itu selalu muncul di paruh kedua pemerintahan baik di era SBY maupun era Jokowi. Ini pasti didorong pertama-tama oleh rasa takut yang mendera, gitu ya, para pendukung atau partai politik pendukung pemerintahan yang merasa bahwa setelah 5 tahun periode kedua itu kekuasaan mereka akan hilang, ya. Jadi ini sesuatu yang natural saja, ya. Kekuasaan itu nikmat dan hampir pasti orang yang sudah memegang kekuasaan selalu punya keinginan untuk memperpanjangnya. Dan karena itu saya kira tidak terlalu mengherankan ketika wacana ini muncul. Yang mengherankan itu wacana ini muncul sekarang ini dengan sangat liar, ya. Walau akhir-akhir ini terlihat sangat liar karena muncul wacana ini muncul dan dibicarakan di ruang publik tanpa ada pernyataan resmi dari DPR, dari partai politik, dari DPR, dari MPR, dari DPD, ya. Ini yang menarik. Lalu menjadi sulit kemudian untuk menunjuk hidung siapa yang paling bertanggung jawab atas wacana ini. Kelompok kepentingan mana yang bisa kita tunjuk sebagai kelompok yang kemudian punya kepentingan dengan wacana ini. Saya kira sih kenapa kemudian di periode kedua Jokowi ini wacana perubahan masa jabatan ini nampak dibicarakan lebih panjang dibanding ketika di era SBY tahun 2010 lalu, ya. Saya kira satu-satunya karena MPR membuka ruang untuk itu. Jika mereka sampai sekarang tidak menutup keran rencana mengamandemen konstitusi untuk mengembalikan GBHN, ya, dalam konstitusi kita, pada saat yang sama banyak kelompok yang kemudian punya kepentingan untuk memastikan isu-isu yang mereka dorong itu akan ikut diamandemen bersamaan dengan keinginan MPR mengamandemen konstitusi untuk mengembalikan GBHN, ya. Jadi saya kira pikiran nakal yang muncul di banyak tokoh belakangan ini itu dipelihara oleh DPR yang sampai sekarang tidak memberikan status yang jelas
untuk rencana mereka mengamandemen konstitusi demi mengembalikan GBHN. Ya. Dan saya kira tidak hanya kemudian orang-orang yang berpikir terkait dengan memperpanjang masa jabatan presiden, ya. Ada banyak kelompok dengan kepentingan masing-masing punya agenda terkait dengan amandemen konstitusi, misalnya DPD, ya, untuk memperkuat kewenangannya. Ada juga kelompok yang menginginkan presiden dipilih oleh MPR. Saya kira wacana-wacana ini di awal tahun 2020 atau di akhir tahun 2019 sempat ramai dibicarakan, dan sampai sekarang saya kira DPR tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka menarik agenda mengamandemen konstitusi untuk mengembalikan GBHN dalam konstitusi kita. Selagi itu belum ditarik ruang atau peluang bagi kelompok-kelompok dengan kepentingannya masing-masing untuk melakukan perubahan dalam konstitusi, itu seolah mendapatkan angin. Menunggu waktu kapan MPR memutuskan amandemen untuk mengembalikan GBHN itu dilakukan. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok ini akan muncul, ya. Termasuk saya kira yang paling kencang sekarang ini wacana memperpanjang periode masa jabatan presiden, ya. Dan ketika ini kemudian muncul liar di tengah ruang publik, gitu ya, tanpa ada partai politik yang mengklaim sebagai kelompok pendukung, saya kira itu bisa dimaknai sebagai umpan, gitu ya. Kita tidak tahu pasti apakah betul di DPR sana atau di MPR sana pembicaraan terkait perubahan konstitusi terkait dengan masa jabatan ini memang tidak dibicarakan. Pengakuan di akhir tahun 2019 dari PKS misalnya, jelas-jelas mengatakan bahwa ada pembicaraan terkait dengan wacana masa jabatan presiden ini dalam rencana mereka mengamandemen konstitusi, ya. Dan saya kira sih sulit untuk kemudian percaya bahwa tidak ada partai politik di belakang wacana yang muncul belakangan ini terkait dengan perpanjangan masa jabatan ini, ya. Bahwa tadi sudah dijelaskan Bung Gempi, ada kelompok atau partai politik yang pasti akan diuntungkan dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, itu sudah jelas, ya. Urusan presiden itu adalah urusan partai politik, hanya mereka yang boleh mencalonkan wakil presiden, sehingga pasti keuntungan dari perpanjangan masa jabatan ini akan dinikmati oleh partai politik. Hanya sekarang bermain langsung memunculkan wacana ini tentu berisiko, ya. Apalagi kalau nanti tidak jadi, itu akan bisa menjadi bumerang untuk partai politik. Sehingga menggunakan tangan lain di luar partai politik itu mungkin strategi yang lebih baik, ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya jelaskan dulu sementara. Terima kasih, Bung Lusius. Ya, sebelum tadi saya mau agak nyetop karena kita mau masuk ke termen kedua, ya. Ya, setiap kali saya lihat gerakan Mas Ari itu saya berpikir akan berhenti. Oke, terima kasih Bung Lusius Karus dari Formapi. Jadi kalau ditanya dari mana asalnya, mungkin kita bisa membuat sebuah tesis bahwa ini yang jelas berasal dari kelompok kelompok penikmat kuasa lah. Dan itu nampaknya ya entah itu elit politik, partai, kemudian mungkin DPR juga, MPR, semua stakeholder yang sekarang berada pada kunci-kunci adalah pada posisi empuk kekuasaan. Mereka adalah yang paling diuntungkan karena tadi dengan memperpanjang durasi kekuasaan itu mereka akan diuntungkan secara politik. Nah, dari ruang amandemen UUD 45 konstitusi tetap menjadi terbuka. Dan nampaknya sikap yang mengalir saja itu bukan hanya diambil istana, tapi DPR, partai, MPR, para elit politik, ya, mungkin para kelompok usahawan juga, nampaknya mengalir saja. Mengalir dalam arti, ya, kalau ini menguntungkan secara politik akan diambil, tapi kalau merugikan ya nanti akan ditolak. Nah, ini makanya dari awal saya katakan, awalnya main-main, ini barang ini, tapi sekarang menjadi mainan bola liar. Dan mereka yang diuntungkan adalah mereka yang untuk menjadi penikmat kekuasaan sekarang. Dan sikap mengalir saja, baik dari presiden, ya, dari istana, dari DPR, dari MPR, dari partai politik, itu nampaknya dugaan kita hanya kamuflase saja. Yang penting ini mengalir saja dulu. Kapan ngambil, kapan take it or leave it, itu tergantung nanti opportunity politik yang akan terjadi. Nah, kira-kira itu dari yang bisa kita simpulkan dari bukan kita simpulkan, ya, benang merah dari diskusi soal dari mana ini asalnya barang ini. Nah, berikutnya ini konteksnya apa nih? Konteksnya apa atau ini barang apa gitu ya. Jadi
pembentukan munculnya wacana misalnya. Jelas tadi wacana 3 periode ini muncul paralel dengan satu isu amandemen konstitusi. Lalu berparalel juga dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang ketiga juga muncul juga bentuk relawan yang terlalu dini mengusulkan Jokowi Prabowo. Ya. Kenapa bukan Prabowo Jokowi, tapi Jokowi Prabowo, ini menjadi pertanyaan. Lalu paralel juga dengan event politik ada referendum dari kelompok tertentu yang melakukan referendum untuk melakukan referendum pada konstitusi. Setuju dengan presiden 3 periode. Nah, peristiwa politik yang katakanlah saling sambung menyambung ini tentu ada yang mendesain konteksnya apa. Alasan dulu ketika Jokpro 2024 muncul, katanya salah satu pengamat mengatakan tuh Mas Kodari, karena polarisasi politik. Ya, Jokowi Prabowo kita gabungkan saja. Ya kan? Jokowi Prabowo digabungkan saja supaya berdamailah, supaya reunifikasi. Tapi pertanyaan saya mengapa Jokowi Prabowo bukan Prabowo Jokowi? Lalu ada kondisi hari ini kondisi COVID, ya konteksnya ada potensi darurat ekonomi dan politik sehingga muncul skenario menunda pemilu, ada muncul skenario memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, dan menarik juga, peristiwa ini paralel juga dengan munculnya kontestasi menuju 2024. Saya dua kategorinya. Kontestasi figur 2024, ada figur-figur muda, ada figur-figur tua. Nah, lalu ada kontestasi partai juga. Ada 3 partai besar yang selalu muncul setiap hasil survei. PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, kemudian Golkar. Nah, Nasdem dalam bayang-bayang. Sehingga muncul juga isu parlemen presidensial threshold. Nah, ini sekarang di sana. Nah, ini munculnya ini isu wacana 3 periode ini paralel dengan beberapa isu lainnya. Walaupun ini inkonstitusional 3 periode, tapi dengan tadi paralel muncul isu lain itu apa yang bisa kita baca konteksnya? Apakah ini sambung menyambung menjadi satu alamiah saja? Atau ada yang mendesain ini sebagai sebuah proyek politik besar. Kalau bicara konteks hari ini, dengan kondisi COVID yang begitu menakutkan, genting, bukan tidak mungkin terjadi kegentingan politik dan ekonomi, darurat COVID menjadi darurat negara, sehingga negara dalam keadaan darurat, sehingga menjadi skenario perpanjangan masa jabatan presiden. Pemilu ditunda, bukan tidak mungkin. Nah, konteks ini yang mau kita baca. Konteksnya seperti apa? Bung Bempi, silakan. Masih mute, Mas Bempi. Mas Ari, saya kira lahirnya ide 3 periode presiden itu berangkat dari 2 hal ya. Yang pertama itu bagaimana krisis kader di partai politik hari ini. Kalau pada zaman 2014 yang lalu, ketika SBY mau landing dari kekuasaannya, ada figur baru yang muncul mencoba untuk menggantikan posisi SBY. Dan itu munculnya Jokowi saat itu. Dan dia bersinar dalam mengurus DKI Jakarta. Sehingga dia menjadi alternatif untuk melanjutkan tongkat estafet dalam kepemimpinan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti dikatakan oleh Harold de Laswell, Mas Hari, bahwa kekuasaan itu adalah who get vote, how, when, and siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan kapan. Ya. Dengan demikian saya kira pragmatisme politik itu sangat kental dalam isu 3 periode ini. Ini bukan bicara soal bagaimana mengurus negara yang lebih baik. Saya kira kalau kita mau merawat ekologi demokrasi, Mas Hari, maka kita mesti konsisten merawat dan menjaga konstitusi kita. Karena apa? Filosofi dasar konstitusi itu adalah how to limit the power. Bagaimana membatasi kekuasaan. Saya kira Hobbes dan John Locke dalam teori kontrak sosial, mereka sudah menyadari bahwa perlu ada perjanjian sosial pada saat itu. Karena apa? Hasrat manusia itulah hasrat ingin menguasai yang lain. Nah, oleh karena itu, Mas Ari, bisa dibaca bahwa mendorong Presiden Jokowi untuk menjabat 3 periode, itu kita bisa baca dalam konteks pragmatisme politik. Ada orang-orang yang sedang menari di atas kekuasaan dan mencoba untuk mengais keuntungan. Oleh karena itu, saya kira dengan segala cara mereka pasti akan lakukan itu. Dan memang jalan menuju ke sana itu sangat terbuka. Seperti disampaikan oleh Pak Lusius tadi, adanya peta kekuatan politik, adanya subordinasi partai politik dalam kekuasaan. Tidak ada kemandirian partai politik, Mas Ari, dalam menyatakan pendapat di muka publik. Mereka selalu menunggu istana. Mereka selalu memasang kuping terhadap istana. Buktinya hari ini tidak ada satu partai politik pun yang mencoba untuk mengambil garis dengan
wacana yang muncul dalam publik hari ini. Apakah ada partai politik yang menentang hari ini? Nggak ada. Malah ketua MPR itu mengatakan bahwa sangat terbuka untuk terjadi perubahan Undang-Undang 45. Artinya apa? Di sini ada permainan elit politik yang mencoba untuk melihat bahwa mereka melihat bahwa ada kesempatan yang besar kalau seandainya Jokowi didorong lagi. Nah, oleh karena itu saya kira memang orientasinya orientasi kekuasaan, bukan orientasi untuk membangun bangsa dan negara. Nah, kalau itu yang terjadi, Mas Ari, maka saya kira di negara maju seperti Amerika yang demokrasi sudah well established, even Obama itu adalah pemimpin 2 periode yang terbaik, rakyat Amerika tidak mendorong dia untuk menjadi 3 periode atau untuk menjabat lagi dan sebagainya. Nah, hati-hati Mas Ari, saya kira kita punya contoh terbaik dalam membangun demokrasi ya. Yang pertama adalah bagaimana Soekarno. Soekarno pada awal dekret presiden 5 Juli 1959, semua elit politik saat itu mendukung Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Tetapi lagi-lagi bahwa sifat dasar alamiah manusia itulah ingin menguasai yang lain. Nah, oleh karena itu saya kira Soekarno juga bablas tidak melakukan transisi kekuasaan sehingga terjadi patahan kekuasaan. Nah, oleh karena itu saya kira koreksi atas kepemimpinan Soekarno saat itu, maka adanya Soeharto sebagai tongkat estafet atau malah kekuasaan. Tetapi sayang sekali bahwa Soeharto juga saat itu tidak belajar dari kesalahan pada Soekarno. Bahwa kekuasaan yang terlalu lama itu akan berakibat jatuh pada lubang yang sama dengan Soekarno. Dan kita lihat sama kan terjadi jatuh. Walaupun pada awalnya semua partai politik, mayoritas kekuatan politik di parlemen saat itu mendukung Soeharto untuk menjadi presiden, dipilih lagi dalam 5 periode atau 5 tahun berikutnya. Nah, saya kira Mas Ari, hal yang sama juga akan terjadi pada Jokowi. Karena apa? Hal yang sama terjadi pada Soeharto. Pada awal periode pertama dan kedua, dia berhasil, ya, pertanian, pembangunan, bahkan dia dijuluki sebagai bapak pembangunan. Dan Jokowi pun hari ini dijuluki sebagai bapak pembangunan dengan berbagai infrastruktur yang dibangun selama ini. Nah, saya kira ini sangat berbahaya. Kalau seandainya Pak Jokowi dan juga orang-orang yang mencintai Jokowi, karena apa? Mas Ari, tidak semua orang di lingkaran Jokowi itu mencintai Jokowi. Ada hanya karena punya kepentingan politik, ekonomi, perut dan sebagainya. Hanya kita yang tulus mencintai Jokowi karena kita nggak ingin kekuasaan, Mas Mengki. Iya, Mas Ari. Makanya kita perlu berada di tengah untuk menyatakan sikap secara jernih sesuai dengan keilmuan kita bahwa memang kita harus menyatakan kalau bagus, bagus. Kalau tidak bagus, tidak bagus. Nah, oleh karena itu saya kira contoh yang paling baik itu adalah Soekarno dan Soeharto. Jokowi tidak boleh mengikuti jejak 2 tokoh itu, terlepas plus dan minus dari mereka. Oleh karena itu, sebagai negara modern, saya kira transisi kekuasaan tidak boleh dihambat hanya untuk kepentingan pragmatis kelompok tertentu. Karena apa? Bangsa kita mesti tetap berjalan, dan tantangan kita, baik dari luar maupun dari dalam, itu sangat besar, Mas Ari. Oleh karena itu, sirkulasi elit pada level politik nasional itu tidak boleh dihambat hanya untuk kepentingan segelintir orang. Nah, problemnya Mas Ari adalah transisi di internal partai politik juga terhambat. Coba lihat bagaimana ketua umum parpol itu tidak pernah terganti. Dengan demikian tidak ada transisi elit di tubuh partai politik. Jadi hal yang sama mau dipraktekkan dalam kekuasaan. Nah, saya kira ini sangat berbahaya. Oleh karena itu saya kira memang kita perlu merawat ekologi demokrasi. Yaitu apa? Praktek berkonstitusi tidak hanya di negara dalam tataran kekuasaan, tapi partai politik juga, ya. Dalam kepengurusan partai politik ada nggak sirkulasi elit di sana? Ada nggak kaderisasi politik di sana? Jangan sampai mereka menginginkan perubahan yang besar di kekuasaan, tetapi dalam mengelola partai mereka sangat oligarkis. Nah, kalau mereka mengelola partai secara oligarkis, Mas Ari, saya kira godaan untuk mengelola kekuasaan secara oligarkis juga pasti akan terjadi. Ya, baik, Bung Wempi. Ya, terima kasih Bung Wempi hadir dari Sulindo. Nah, ini menarik. Ini kita lanjutkan soal konteksnya ini Bung Lusius. Kalau kita diskusi sampai ini kan makin menarik bahwa sebenarnya wacana Presiden 3 periode ini sebuah mainan akal-akalan politik demi sebuah nafsu berkuasa yang tidak bisa dibendung. Karena kekuasaan tentu harus dibatasi ya. Walaupun sudah ada banyak model untuk itu. Nah, menarik juga misalnya ada pernyataan tadi dari peserta dari Pak Don mengatakan bahwa terkait dengan budaya Jawa ya. Budaya Jawa biasa misalnya dari konteks Pak Jokowi mau maju ke Jakarta nggak? Oh enggak, saya mau konsentrasi di Solo. Oke, sudah masuk ke Jakarta nih. Pak Jokowi gimana, mau jadi capres nggak? Oh enggak, saya harus ke Jakarta, ini Jakarta perlu ini. Jadi maju juga Pilpres. Ya. Pak Jokowi bagaimana ini pas Gibran nggak maju? Anak-anak tidak perlu enggak? Anak-anak saya, keluarga saya tidak terlibat dalam politik dan bisnis. Semua itu harus digariskan dengan jelas. Nah,
Tapi kan itu kan menjadi presiden yang sekarang semua terjadi. Nah ini kan bukan nggak mungkin dalam konteks budaya Jawa itu ya malu-malu tapi mau gitu ya. Nah ini kalau saya sebagai orang Jawa ya mungkin orang Jawa begitu, malu-malu tapi mau gitu. Karep nih orang karep. Nah mau tapi tidak mau gitu. Mau tapi menunjukkan tidak mau itu Jawa. Nah ini bagaimana Mas Wempiro, Bung Lusius melihat konteks politik budaya Jawa sosok Pak Jokowi yang katakanlah tadi dijebak dan digoda untuk memperpanjang kekuasaan demi katakanlah penikmat kekuasaan di sekitar dia. Bukan nggak mungkin. Ingat, kekuasaan itu satu, menggoda, dua, menggendong lupa. Kalau sudah di kekuasaan itu lupa. Saya itu nggak pernah berkuasa, jadi saya nggak tahu itu definisinya lupa dan definisinya tergoda itu nggak, karena saya belum pernah berkuasa. Jadi kita hanya bisa jadi direktur eksekutif Paras Syndicate. Nah, kalau menurut Bung Lusius gimana itu konteksnya? Mainan-mainan akal-akalan politik gitu. Lanjut, Bung Lusius. Saya kira sih periode ini memang banyak yang main-main gitu ya. Oh ya, main-main. Kecuali penanganan COVID lah. Kalau kemudian muncul begitu banyak wacana yang menghebohkan publik gitu ya. Ini saya kira cara politisi untuk menunjukkan eksistensinya gitu ya. Kita tahu yang bekerja sekarang itu hanya pemerintah. Kita hampir tidak merasa bahwa kita punya MPR, kita punya DPR, kita punya DPD. Ya. Tidak ada kerjaan yang mereka hasilkan sampai saat ini, apalagi di tahun 2021. Ya. Lalu semakin lama mereka tidak menghasilkan sesuatu, ya satu-satunya cara untuk bisa muncul ya memunculkan wacana yang aneh-aneh. Jadi ini cara mereka untuk menunjukkan eksistensi. Yang kedua saya kira bicara soal presiden 3 periode ini, seperti yang saya katakan tadi, ini tidak bisa kita lepaskan dari masa awal pemerintahan 2019-2024 ini yang sejak awal memang punya keinginan mengamandemen konstitusi. Ya. Yang mereka munculkan saat itu mengembalikan GBHN. Sebenarnya karakternya sama. GBHN dengan perpanjangan periode masa jabatan presiden itu sama-sama ingin memperpanjang kekuasaan. Ya. Kalau GBHN ingin memastikan agar kebijakan yang disusun sekarang ini bisa berlaku misalnya sampai 25 tahun, tergantung kesepakatan. Diikat di konstitusi sehingga ada yang kemudian bisa dengan mudah menggantikan program-program itu selama 25 tahun mendatang, sekalipun presidennya berubah atau berganti. Ya. Dan dengan wacana 3 periode masa jabatan presiden sama juga. Ini hanya berganti orang. Kalau tadi kebijakan yang diharapkan kemudian bisa bertahan hingga durasi waktu 25 tahun atau bahkan 50 tahun dengan GBHN, ini periode presiden menjadi 3 gitu ya, 3 kali, itu memperpanjang orang yang kemudian memegang kekuasaan. Dengan kemudian mendorong Jokowi sekarang, diharapkan bahwa di periode Jokowi ini, GBHN itu bisa disepakati, dikembalikan ke dalam konstitusi, dan Jokowi lah yang kemudian memastikan titik awal pelaksanaan GBHN itu dilakukan. Jadi sama saja misinya dari apa yang ingin dicapai oleh wacana mengembalikan GBHN dalam konstitusi dan memperpanjang jabatan presiden menjadi 3 periode. Dua-duanya ingin memperpanjang atau mempertahankan kekuasaan, ya, dengan tetap mempertahankan presiden yang berkuasa untuk berkuasa lebih lama. GBHN ingin mempertahankan kebijakan yang sudah dimulai sekarang ini bisa bertahan dan dirancang untuk waktu yang lebih lama, misalnya 25 tahun kalau itu mengikuti periode Orde Baru dulu. Jadi dengan ini saya kira ini memang sesuatu yang didesain dan bukan isu liar yang muncul di ruang publik begitu saja. Bahwa kemudian para perancangnya itu sekarang sedang bersembunyi dan menyuruh banyak orang di luar sana untuk kemudian ngomongin ke publik. Saya kira ini hanya strategi. Tapi apakah kemudian partai politik tidak terlibat sama sekali? Saya sangat tidak percaya itu. Kalau dilihat dari proses mereka mewacanakan amandemen konstitusi. Dan mudah kemudian untuk percaya ini sesuatu yang kemudian disusun secara sistematis. Ya. DPD bisa dengan mudah kemudian dirayu untuk menjadi pendukung koalisi pendukung amandemen di MPR jika kemudian ada kesepakatan kewenangan DPD itu diperkuat sesuai dengan keinginan selama ini, tidak hanya sekedar stempel dan lain sebagainya.
jadi mudah untuk mentransaksikan kepentingan kepada DPD sekedar untuk mendapatkan dukungan mereka untuk meloloskan isu GBHN dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini kemudian kenapa kemudian muncul sekarang ini? Masa pandemi ini adalah masa atau momentum paling baik untuk meloloskan apa yang menjadi bahan atau apa yang pasti akan ditolak oleh publik. Ya. Kita lihat muncul sekarang ini misalnya RKUHP, ya. Tiba-tiba kemudian ingin dimasukkan dalam prolegnas prioritas 2021 dan yang ingin dibahas oleh DPR dengan pemerintah hanya 14 isu krusial. Padahal ada lebih dari 14 itu yang jadi pokok persoalan di RKUHP yang menjadi sorotan di akhir 2019 lalu. Ada revisi Undang-Undang ITE. Ada banyak RUU lain yang kontroversial yang ditolak oleh publik yang ingin kemudian diloloskan di tengah pandemi ini. Kenapa kemudian masa pandemi, masa momentum paling baik untuk kemudian meloloskan apa yang pasti akan ditolak oleh publik, mudah kemudian untuk mengendalikan publik di tengah pandemi ini. Dengan alasan pandemi, kerumunan untuk berdemonstrasi dan lain sebagainya itu bisa dikendalikan. Sementara DPR atau MPR dengan jumlah yang sangat terbatas bisa dikendalikan juga oleh kekuasaan untuk memastikan dukungan untuk misalnya mengamandemen konstitusi sesuai dengan keinginan. Jadi saya kira sih momentum ini, momentum pandemi ini hanya momentum yang kemudian dilihat sebagai peluang paling baik untuk kemudian mengulangi sukses mereka di Undang-Undang Cipta Kerja untuk meloloskan kebijakan-kebijakan yang dirasa akan menimbulkan protes dari publik, ya. Itu Mas Ari. Terima kasih. Saya tidak mau membahas filosofi jabatan itu karena nggak terlalu menguasai itu filosofi. Ya, padahal itu yang ahli filosofi jabatan. Filosofinya apa nanti bapak-bapak dosen ini kita undang untuk membahas ini filosofi konstitusi. Terima kasih Bung Lusius Karus dari Formapi. Menarik ini. Nah sekarang kita ke termin ketiga nih. Kemana arahnya? Ini yang mungkin paling menarik dari termin kita. Kemana nih arahnya bola liar Presiden 3 periode ini? Nah ini dari Bung Rudi Rohi di chat ada sebuah kecenderungan nih. Apakah bukan tidak mungkin ini bagian dari upaya mengurai struktur politik elektoral yang berpusat pada Jokowi? Atau jangan-jangan ini bagian dari upaya melemahkan kekuatan konstitusi dengan proses gelombang balik demokrasi ke otokrasi. Jadi memang tesis dari Bung Rudi Rohi ada dugaan bahwa ini adalah bagian untuk melakukan dekonstruksi dari konstitusi dan demokrasi kita menuju katakanlah the end of democracy, katakanlah begitu. Dengan itu menarik kalau ini sebuah grand design besar terkait bagaimana dekonstruksi konstitusi dan kemudian demokrasi kita. Tapi saya punya tesis menarik kalau dari tataran normatif ya, ide dan gagasan, tapi dalam tataran praktis politik saya melihat begini. Kalau kemana arahnya jelas kita melihatnya paling gampang ini siapa yang paling diuntungkan secara politik dengan presiden 3 periode ini. Saya melihatnya ada dua klaster ya, 3 klaster. Yang pertama adalah dari klaster mereka yang mengusung Jokpro, jadi Jokowi Prabowo, Jokpro 2024. Lalu yang kedua saya melihatnya kemana arahnya dari kondisi pandemi darurat COVID-19. Yang ketiga adalah dari konstelasi figur dan konstelasi partai menuju 2024. Yang pertama menarik untuk melihat gerakan dari Jokpro 2024 ya. Saya dari awal mengatakan mengapa Jokowi Prabowo bukan Prabowo Jokowi. Ya kalau Prabowo Jokowi kan sah-sah itu justru inline dengan semua ini dengan peristiwa politik sebelumnya. Tapi mengapa Jokowi Prabowo 2024? Saya melihatnya ini kalau ini dari kelompok mereka wacana presiden 3 periode ini adalah sebuah skenario politik dengan 2 agenda. Yang pertama, yang jelas ini menggoda dan menjebak Jokowi. Ya, Jokowi diharapkan nanti bisa presiden 3 periode. Alasannya kemarin polarisasi, lalu sekarang didamaikan, lalu apa yang sudah capai Jokowi baik sehingga pantas untuk diteruskan, sehingga 3 periode menjadi pilihan. Tapi hal ini perlu melakukan amandemen konstitusi. Tadi Bung Lusius mengatakan ruangnya masih ada, walaupun prosesnya tidak mudah, apalagi di tengah situasi pandemi begini. Tetapi peluang itu menurut Bung Lusius tadi ada untuk amandemen. Jadi ruang untuk Jokowi presiden 3 periode menjadi berpasangan dengan Prabowo, Jokowi Prabowo itu mungkin
secara politik, tentu dengan proses amandemen. Tentu itu seperti terbuka. Itu skenario pertama dari kelompok yang mengusung Jokpro. Skenario kedua, kalau ini skenario pertama gagal, kalau skenario ini gagal, amandemen tidak bisa, Jokowi tidak mau, jadi Pak Jokowi mulai sadar bahwa dia berangkat dari Solo itu bukan untuk membabat konstitusi, bukan untuk membunuh demokrasi dengan Presiden Tiga Periode. Dia sadar gitu ya, tengah malam berdiri, oh ya saya sadar, maafkan saya Tuhan, saya sadar gitu ya. Jadi nggak jadi nih, Jokowi nggak mau. Tentu Jokowi Prabowo sudah naik sebagai sebuah narasi besar Pilpres 2024. Apalagi tadi ada dari rekan kita mengatakan dari dari Bung Laskar Bumi Pertiwi. Saat ini calon yang muncul untuk maju 2024 tidak ada yang mengalahkan Pak Jokowi. Jadi dibangun seakan-akan Jokowi sangat kuat dan tidak ada yang bisa menyaingi Pak Jokowi. Tapi kalau ini gagal, skenario kedua adalah menarik gerbong pendukung atau relawan Jokowi untuk mengalihkan dukungan ke Prabowo. Karena Pak Prabowo kehilangan basis dukungan ya, basis dukungan Pak Prabowo itu yang kecewa karena Prabowo gabung ke pemerintahan Jokowi. Akhirnya ya karena Jokowi Prabowo kehilangan gerbong pendukung karena bergabung kelompok-kelompok yang kemarin Pilpres 2019 kan kecewa. Nah, dengan ini kalau Pak Jokowi nggak maju, otomatis gerbong pendukung Pak Jokowi itu akan masuk mendukung menjadi mendukung Prabowo. Akhirnya dukungan besar dari pendukung atau pemilih Jokowi akan mendukung Prabowo. Itu dikondisikan seperti itu. Nah, jadi secara politik skenario Jokpro 2024 itu akan diuntungkan Prabowo 2024. Karena yang paling mungkin adalah bagaimana mengakuisisi para pendukung relawan dan pemilih Jokowi 2019 menjadi pemilih dan pendukung Jokowi, ditambah pemilih Prabowo di 2019 yang bisa objektif melihat dan kembali mendukung Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisional kedua adalah kondisi darurat COVID. Ancaman darurat negara dengan alasan kondisional darurat negara. Sekiranya ada muncul skenario tadi disebut Bung Lusius soal memperpanjang masa jabatan Jokowi untuk 2-3 tahun ke depan sehingga pemilu 2024 ditunda karena alasan darurat COVID dalam macam negara dalam keadaan kondisi darurat. Ini terbuka, wacana itu juga ada sekarang. Nah, klaster ketiga adalah konstelasi figur dan konfigurasi partai. Figur jelas ada figur tua dan figur muda. Figur tua tentu Pak Prabowo nggak mau sendiri, maka muncullah disandingkan dengan Pak Jokowi. Supaya menjadi lain dengan figur muda, ada Ganjar, ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, ada Sandiaga, itu adalah figur-figur muda. Ini mencoba membelah itu. Dan juga ada partai-partai, ada partai menengah, partai besar, partai kecil. PDIP dalam hari ini bisa maju sendiri, ya. Jadi klaster partai menengah, partai kecil, ini menentukan bagaimana skenario koalisi partai di Pilpres. Dan tadi klaster figur adalah ya tadi selain tua dan muda juga figur kader partai versus figur non kader partai. Ini menarik. Nah, ini sedang dibelah demi sebuah tujuan bahwa skenario ini harus jadi. Nah, ini dengan Presiden 3 periode. Jadi nalar publik, logika publik dan persoalan-persoalan coba diaduk-aduk untuk sebuah intensi politik. Itu tesis yang saya coba ajukan skenarionya. Bagaimana menurut Bung Wempi dan menurut Bung Lusius? Silakan Bung Wempi dulu. Baik, Mas Ari, kita tahu bahwa demokrasi kita ini kan menjanjikan sesuatu yang sangat baik ya, karena adanya proses transisi kekuasaan yang teratur, adanya kemungkinan bagi siapa saja untuk menjadi pemimpin dan sebagainya. Dan Jokowi itu adalah salah satu contoh yang terbaik ya. Bagaimana Jokowi itu lahir dari kelompok yang sederhana, lahir di bantaran kali di Solo sana, kemudian menjadi pengusaha kayu, lantas menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur, dan pada akhirnya menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini. Nah, oleh karena itu saya kira memang walaupun Jokowi mengatakan dia tidak ingin lagi berkuasa ya, lagi-lagi bicara soal politik simbol Jawa, saya tadi sepakat dengan Pak Don tadi bicara soal politik simbol. Memang Jawa ini menarik, Pak Don ya. Saya kira Pak Don selaku dosen di LSPR juga, dosen komunikasi, saya kira sangat paham betul bagaimana pesan itu disampaikan ya. Ada yang secara langsung, putih langsung, ada menggunakan simbol.
Dan teman-teman Jawa ini mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam hal soal politik simbol. Dan menurut saya Jokowi itu adalah salah satu dalang terbaik dalam politik simbol. Bagaimana dalam beberapa kesempatan itu dia tidak menggunakan kata-kata atau statement, tapi dia cukup mengunjungi satu lokasi untuk menampar lawan politiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Mas Ari, bicara soal transisi kekuasaan, menurut saya sepakat dengan Mas Ari tadi bahwa kita tidak kekurangan kader ya, tidak kekurangan figur. Nah, saya melihat bahwa ada top 5 ya, top 5 figur yang ada di 3 profesi besar di Indonesia. Yang pertama itu dari kepala daerah. Kalau kita mau jujur Mas Ari, banyak orang itu yang mungkin kepala daerah yang terbaik, yang mungkin hampir sama kinerjanya dengan Jokowi. Kita ngambil contoh saja lah, misalnya kepala daerah, misalnya Ganjar Pranowo. Kalau kita mau tracking hari ini dari hasil survei, tingkat penerimaan publik terhadap Ganjar Pranowo itu sangat tinggi di antara figur-figur yang lainnya. Dan saya kira secara personal image, antara Ganjar Pranowo dengan Jokowi itu tidak jauh berbeda. Mereka lahir dari kelompok-kelompok yang sederhana. Mereka mengolah kekuasaan yang dekat dengan rakyat, tidak elitis dan lain sebagainya. Program-programnya juga pro rakyat. Saya kira mengapa tidak figur-figur seperti ini di branding dan didorong oleh partai maupun oleh Jokpro? Mengapa mereka harus mendorong Jokpro? Saya kira ini mesti dipertimbangkan ulang oleh teman-teman Jokpro agar tidak dianggap sebagai merusak tatanan demokrasi dan mencoba menabrak tembok demokrasi yang sudah dibangun oleh aktivis 98. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Ari, saya kira dari kalangan kepala daerah masih ada Anies Baswedan ya. Terlepas dari plus dan minus dia memimpin Jakarta, saya pernah mengatakan bahwa Anies itu walaupun belum punya prestasi, tetapi secara elektoral suka tidak suka hari ini dia masuk dalam 3 besar. Ya, ada Prabowo, ada Ganjar Pranowo, terus ada Anies Baswedan. Oleh karena itu saya kira teman-teman yang mencoba untuk meraih kekuasaan, saya kira bisa mendorong Anies ya. Karena kan polarisasi di internal partai itu kan, di antar partai itu kan pasti ada hari ini ya. Bagaimana PDI Perjuangan membangun gerbongnya, bagaimana Nasdem membangun gerbongnya, bagaimana PKS membangun gerbongnya. Saya kira 3 figur ini bisa digunakan oleh mereka, baik Ganjar Pranowo, Anies maupun Prabowo. Lalu yang ketiga dari kalangan kepala daerah ada Ridwan Kamil, ada Kofifa, ada Tri Risma hari ini, dan mungkin masih ada nama lain. Tetapi saya hanya melihat top 5-nya aja. Saya kira ini adalah laboratorium terbaik Republik ini untuk melakukan kaderisasi politik pada level nasional dari konteks kepala daerah. Karena apa? Mereka sudah diterpa dalam politik elektoral di tingkatan lokal. Oleh karena itu saya kira mereka sudah mempunyai pengalaman. Lalu yang kedua, Mas Ari, saya kira laboratorium kader kita untuk pemimpin nasional itu adalah dari partai politik. Nah, dari partai politik hari ini, Mas Ari, saya melihat bahwa ada 5 nama besar ya yang muncul di ruang publik hari ini. Yang pertama adalah Prabowo Subianto. Saya kira dia sebagai mantan capres beberapa kali, secara sosial dia mempunyai modal elektabilitas dan mempunyai modal sosial yang bisa dijadikan sebagai magnet bagi partai untuk melakukan koalisi. Lalu yang kedua adalah Puan Maharani. Puan Maharani walaupun kita lihat elektabilitasnya tidak terlalu besar, tetapi dia merupakan kader dari partai penguasa hari ini, yang notabene kalau PDIP melakukan gambling politik, bisa saja mereka mendorong Puan dalam rangka exercise politik. Ya, kalau mau melakukan percobaan politik atau exercise politik, maka mereka mendorong Puan untuk menjadi capres 2024 dengan melawan Prabowo atau mungkin melawan figur lain yang di luar PDI Perjuangan. Saya kira ini menarik bagi PDI Perjuangan. Karena apa, Mas Ari? Partai sekelas PDI Perjuangan yang notabene partai papan atas selama 2 pemilu terakhir, saya tidak yakin mereka mau menjadi nomor 2 dalam perhelatan politik paling penting di Republik ini. Oleh karena itu saya kira pasti ada rekalkulasi politik bagi PDI Perjuangan untuk melihat kembali roadmap politik mereka. Apakah realistis mereka mengambil posisi wakil seperti yang digembor-gemborkan selama ini, Puan akan jadikan wakilnya Prabowo? Atau mereka melakukan exercise politik yang penting dalam sejarah politik bangsa kita? Bagaimana seorang Puan yang dianggap tidak mempunyai elektabilitas politik, tapi dengan kekuatan kader PDI Perjuangan yang notabene mempunyai militansi yang kuat, didorong ke sana. Nanti kita akan lihat sejauh mana efektivitas militansi daripada kader-kader PDI Perjuangan, itu akan terlihat sejauh mana elektabilitas yang akan dimiliki atau diperoleh oleh Puan Maharani ketika berhadapan dengan figur lain dalam konteks pemilihan presiden. Lalu figur yang ketiga, Mas Ari, ada Erlangga. Ya, suka tidak suka, Ketua Golkar sebagai partai papan atas, dia mempunyai persona yang lumayan. Dia mempunyai kekuatan politik, mempunyai logistik juga, dan ini bisa menjadi alat bergain dalam kekuasaan. Saya kira ini bisa dijadikan pertimbangan. Lalu yang keempat adalah AHY, ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Sebagai anak mantan presiden, suka tidak suka, dan juga partai papan tengah di Republik ini, AHY itu bisa menjadi salah satu alternatif dalam Pilpres 2024. Apakah dia menjadi wakil atau menjadi capres, saya kira tergantung kalkulasi politik dan juga deal politik di antara partai yang akan berkoalisi dengan Demokrat.
Lalu yang kelima, Mas Ari, saya kira yang tidak perlu kita lupakan adalah figur Sandiaga Uno. Menurut saya figur Sandiaga Uno itu ibarat dalam permain kartu, Mas Ari, dia adalah joker. Bisa disisipkan di mana saja, Mas Ari. Karena apa? Orang ini mempunyai modal sosial dan juga mempunyai logistik. Joker hitam, joker merah. Saya kira dia joker hitam. Joker protagonis atau antagonis. Nah, itu menarik juga tuh. Jadi menurut saya dia mempunyai kemampuan dan dia adalah menurut saya sebagai joker dalam permainan politik ke depan. Karena anytime dia bisa shifting, bisa pindah kemana-mana, tergantung ritme politik yang akan berkembang pada saat itu. Apalagi Sandiaga ini punya magnet, Mas. Dia punya kekuatan elektoral dan dia punya logistik. Ya. Karena apa? Hampir semua figur yang lain itu tidak mempunyai logistik. Dan Sandi itu adalah salah satu figur yang memang anytime dia ready untuk kontestasi pilpres maupun yang lainnya. Nah, itu dari kalangan parpol, Mas Ari, ada lima figur itu. Dari kalangan profesional, Mas Ari, ada 5 figur. Yang pertama Erick Thohir. Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, coba. Iya, Erick Thohir suka tidak suka hari ini dia sudah melakukan gerakan politik. Kalau teman-teman cermati bagaimana penataan BUMN itu tidak bisa dibaca secara lurus untuk penataan BUMN. Tetapi ada hidden mission, ada hidden agenda yang saya kira itu hanya menjadi peran sasaran antara bagi Erick Thohir. Yeah. Misinya adalah bagaimana dia menampung kekuatan, membangun kekuatan sehingga ini dilirik oleh partai untuk maju pada pilpres yang akan datang. Dan dia punya modal logistik, Mas Ari. Yeah. Yang kedua, dia sama dengan Sandi. Lalu yang kedua dari figur profesional, Mas Ari, ada Andika Perkasa, ya. Yeah. Andika Perkasa hari ini yang notabene sebagai kasat dan kemudian kalau di-approve oleh Jokowi menjadi Panglima, saya kira ini menjadi salah satu figur potensial juga. Nah, lalu yang ketiga adalah Tito Karnavian. Mas Ari perlu tahu bahwa pada Pilpres 2024 ada hampir setengah kepala daerah yang akan di-PLT-kan. Dan itulah kewenangan Kemendagri. Nah, Mas Ari bisa bayangkan kalau setengah dari populasi Republik ini dikendalikan oleh Kemendagri, maka dia mempunyai bargaining yang sangat tinggi untuk menentukan posisi politik seperti apa. Walaupun pernah membuat kegaduhan politik beberapa waktu yang lalu, tetapi sebagai mantan Panglima dia punya aset ya untuk bisa dimainkan dan bisa dilirik oleh partai untuk masuk dalam kontestasi di 2024. Saya kira itu gambaran dari saya, Mas, tentang figur-figur yang akan muncul di 2024 dan bisa menjadi pertimbangan bagi partai politik dan juga kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendorong figur masuk dalam kontestasi pilpres yang akan datang. Tapi lagi-lagi kalau kita melihat kekuatan figur, rekam jejak, kapasitas itu tidak bisa dimanipulasi ya. Orang boleh menampilkan diri di televisi, di media sosial, tapi kalau tidak punya rekam jejak yang bagus, tidak mempunyai kapasitas yang bagus, maka itu akan sia-sia. Baik, Bung Saya kira itu, Mas Ari. Siap, terima kasih Bung Wempi hadir dari Sulindo. Nah, ini kita teruskan, Bung Lusius. Nah, tadi kader-kader partai, kader-kader non-partai yang disebutkan Bung Wempi tadi, mulai dari Ganjar, Ridwan Kamil, ada Anies Baswedan, ada Tri Risma hari ini, kemudian ada Andika, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, sampai ke Pak Muldoko. Nama-nama itu bisa kandas sebelum bertanding, sebelum berlaga, kalau wacana 3 periode ini diluncurkan. Jadi ini apakah tentu satu itu, 2 apakah kalau mereka ini presidennya bukan Jokowi lagi atau bukan Prabowo Jokowi gitulah, tentu gerbong sekitar istana, gerbong sekitar kekuasaan tentu akan berganti. Ini yang tadi kata Bung Lusius itu sebenarnya post power syndrome. Orang-orang yang sekarang penikmat kekuasaan itu ingin memperpanjang karena post power syndrome, bagaimana mempertahankan kekuasaan. Jadi daripada berganti ke Ganjar, ke Anies, ke Andika atau ke siapa, ya lebih baik teruskan saja Prabowo Jokowi atau Jokowi Prabowo, katakanlah gitu, Jokowi Prabowo ya. Saya masih di sini. Saya masih di sini gitu kan, saya masih tetap berkuasa. Tapi siapapun itu ya kita tetap di sini aja, Bung Lusius, silakan. Betul tuh. Saya kira sih kalau lihat dari deretan nama yang disebut Bung Wempi tadi, kader potensial yang sudah mulai dielus-elus sebagai calon presiden 2024 itu rasanya bicara soal wacana perpanjangan masa periode presiden gitu ya. Itu menjadi tidak relevan gitu ya. Karena seperti yang Bung atau Mas Ari katakan tadi, jika 3 periode itu dihidupkan dan Jokowi menjadi calon yang kemudian akan diusung kembali gitu ya untuk
terus memperpanjang masa jabatannya, itu artinya membunuh figur-figur yang sudah mengisi halaman survei, lembaga-lembaga survei beberapa waktu terakhir, dari Ganjar, Anies, Risma, dan lain-lain gitu ya. Dan saya kira di situ kritisnya wacana 3 periode ini menjadi tidak relevan untuk terus didukung atau bila perlu segera ditolak gitu ya. Ketika kemudian amandemen ini dikaitkan dengan nasib Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode, saya kira akal sehat rencana amandemen itu menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kita hanya merubah konstitusi untuk melapangkan jalan satu orang. Itu merusak akal sehat, itu juga menghina seluruh rakyat Indonesia yang punya hak yang sama untuk menjadi presiden dan wakil presiden gitu ya. Ketika kemudian Kerja Besar melakukan amandemen hanya dilakukan untuk melapangkan jalan bagi seorang Jokowi memperpanjang masa jabatannya ya. Dan saya kira justru di situ alasan mendasar kenapa kemudian wacana memperpanjang masa jabatan presiden ini menjadi tidak objektif lagi, gitu ya. Mungkin kalau ini dibicarakan terpisah, gitu ya, terpisah dari figur, mengikuti kemudian pembicaraan soal amandemen konstitusi untuk GBHN, kita mungkin tidak akan terlalu risau. Tapi ketika kemudian orang-orang meneriakan perpanjangan masa jabatan presiden sekedar untuk memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi, kita sebenarnya sedang menghina diri sendiri, ya. Ada begitu banyak nama figur yang menjanjikan yang sudah dipotret oleh lembaga survei sebagai kandidat presiden 2024 dan selanjutnya, gitu ya. Dan itu semuanya diabaikan demi seorang Jokowi. Dan saya kira sih kita bisa sepakat bahwa ada begitu banyak capaian yang perlu kita apresiasi dari Jokowi, gitu ya. Tapi bukankah jabatan periode kedua Presiden Jokowi ini adalah apresiasi yang sudah kita berikan untuk keberhasilan Jokowi di periode pertama, gitu ya. Tapi kemudian berpikir hal yang sama untuk kemudian memperpanjang masa jabatannya, saya kira itu terlalu berlebihan, gitu ya. Yang kedua, saya kira sih kenapa kemudian amandemen ini juga harus ditolak, bukan hanya soal amandemen terkait dengan masa jabatan presiden, tapi juga terkait dengan GBHN. Jadi ya karena satu isu saja yang kemudian bisa mendorong dilakukannya amandemen, akan banyak isu lain yang bisa muncul dan mengisi proses amandemen yang akan dilakukan. Misalnya mekanisme pemilihan langsung presiden bisa saja atau sudah pernah diwacanakan juga oleh kalangan MPR sendiri, misalnya merubah dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung. DPD dan lain sebagainya itu kemudian bisa memakan waktu lama dan pasti tidak sangat penting untuk dilakukan di tengah masa pandemi dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Ya. Jadi saya pikir kita betul mengapresiasi bahwa di tengah situasi pandemi sekarang ini kita masih bicara isu politik, itu artinya kita tidak mati di tengah pandemi ini, gitu ya, secara kejiwaan saya kira, gitu ya. Tapi kemudian dengan pembicaraan-pembicaraan itu kita ingin memastikan bahwa negara ini tetap berjalan. Gitu. Tapi kemudian memunculkan isu-isu yang kontraproduktif seperti wacana amandemen ini di tengah waktu yang terbatas, di tengah tantangan krisis karena pandemi ini, saya kira itu hanya akan membuat kita tidak fokus untuk kemudian mengeluarkan bangsa ini dari situasi pandemi. Gitu ya. Yang ketiga, persoalan kita yang tidak pernah disentuh oleh MPR untuk kemudian dipikirkan perubahannya adalah soal partai politik. Sebenarnya kalau bicara seluruh persoalan terkait dengan masalah perpolitikan, masalah terkait dengan sistem ketatanegaraan kita, rusaknya itu hanya satu, di partai politik. Tapi justru di titik yang paling rusak itulah MPR, DPR, DPD itu tidak pernah berpikir untuk melakukan reformasi yang serius. Ya, kita selalu berpikir yang paling mudah untuk dilakukan. Kita selalu berpikir hilirnya saja, gitu. Bagaimana kemudian mencalonkan presiden, mencalonkan calon anggota legislatif. Tapi memperbaiki kerusakan yang menjadi sumber semua kerusakan dalam bidang politik, yaitu partai politik itu sendiri, itu tidak pernah dipikirkan.
ya. Termasuk kemudian ketakutan mereka bahwa setelah Jokowi banyak yang sekarang berkuasa itu kemudian tidak bisa menikmati kekuasaan, itu hanya karena kegagalan rekrutmen politik di partai politik. Bukan hanya kegagalan rekrutmen, kegagalan partai menjadi partai politik. Itu saya kira satu hal yang mestinya paling didahulukan untuk dilakukan oleh DPR untuk dibicarakan bagaimana jalan keluarnya, ketimbang kemudian mengutak-atik hal yang sudah sejak awal dipikirkan sebagai jalan keluar untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita di Orde Lama dan Orde Baru. Begitu, Mas Ari. Terima kasih, Bung Lusius. Ya, Bung Wempi, ya kita akan masuk ke termin terakhir. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan ini di sini. Oke, yang mau sebagai termin terakhir. Nah, dari Pak Yoga Duarto ini, jika katakanlah amandemen konstitusi itu tidak terjadi, tidak 3 periode, maka akan menyudutkan hidden agenda dari kelompok yang sudah merasa akan sulit mendudukkan calonnya menghadapi profil Ganjar yang mirip Jokowi. Ini mungkin ada ketakutan dari lawan-lawan politik bahwa Ganjar ini karena mirip dengan Jokowi tentu akan menggantikan Jokowi. Ada proses tidak terima dari kelompok-kelompok gitu. Jadi lalu melakukan manuver-manuver ini. Jadi kalah elektabilitas gaya-gaya kepemimpinan gitu ya. Jadi faktor ketakutan. Jadi pos-pos hidupnya karena ketakutan terhadap sosok atau figur Ganjar Pranowo. Kira-kira begitu dari Pak Andreas Doweng Bolo. Apakah gerakan Jokowi 3 periode ini sekedar ingin memancing keluar calon-calon lain yang sampai hari ini masih malu dengan alasan konsentrasi membantu rakyat kecil? Saya pikir tidak, justru buat saya gerakan Presiden 3 periode ini akan paling menguntungkan. Ya, siapa yang paling diuntungkan kalau ini jadi dan jalan ya dengan amandemen? Yang satu, yang pertama jelas Pak Jokowi yang diuntungkan. Yang kedua, karena ini wacana Presiden 3 periode nampaknya inline atau paralel dengan gerakan atau mobilisasi yang dilakukan oleh kelompok Jokpro 2024 dan referendum yang sedang terjadi. Makanya selain Pak Jokowi, yang kedua yang paling diuntungkan adalah Pak Prabowo, pasti. Karena Prabowo potensial menarik gerbong pemilih dan pendukung Jokowi. Yang ketiga, siapa yang diuntungkan? Ya para penikmat kekuasaan di sekitar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Siapa itu? Mungkin dia kelompok profesional, mungkin dia orang partai politik, tapi mereka adalah penikmat kekuasaan yang tidak mau kekuasaan hilang dan ingin tadi pos-pos ini mempertahankan kekuasaan. Bahwa pertanyaan lain itu dari Pak Martin, wacana 3 periode ditujukan dengan pertimbangan kondisi pandemi sebagai force majeure yang harusnya ada di undang-undang yang menghambat rencana pembangunan yang sudah dicanangkan. Tentu juga melihat track record Presiden 1. Tidak ada negara yang bisa menolak pandemi ini jika rakyat menghendaki MPR mengamandemen UUD 45. Nah, ini terkait skenario kedua soal bagaimana kondisi pandemi yang sekarang justru sangat mengkhawatirkan. Darurat COVID ini bisa berpotensi menjadi darurat negara, darurat pemerintahan, sehingga negara tidak punya anggaran, kondisi politik tidak stabil, kondisi ekonomi resesi, sehingga menjadi alasan untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi, baik itu hanya periode sementara atau menjadi 3 periode. Jadi menjadi alasan yang bisa menjadi konteks alasan kenapa periode 3 periode menjadi kemudian masuk akal, katakanlah begitu. Nah, ini beberapa pertanyaan ini lalu terkait dengan GBHN 3 periode, agenda softnya adalah GBHN. Rasanya tujuan sama, itu amandemen 45. Di mana jika demikian terjadi politik transaksional terhadap amandemen 45. Nah, inilah jadi proses amandemen itu sebaiknya juga dihentikan karena dengan kondisi yang begini tentu akan sangat transaksional. Bayangkan sebuah konstitusi negara dirumuskan dengan sangat transaksional, akan kemana negara ini? Jadi sebuah dekonstruksi yang luar biasa. Ini beberapa pemantik memperpanjang waktu periode menjadi lebih dari 5 tahun. Nah, jadi wacana 3 periode betul ini akan sejajar inline dengan wacana memperpanjang waktu periode menjadi lebih dari 5 tahun, 2-3 tahun, sampai kondisi politik stabil, pemilu ditunda. Nah, hal-hal karena kondisi negara krisis, ekonomi krisis karena darurat COVID-19, negara tidak punya uang, kemudian ketidakstabilan politik, ini menjadi hal yang perlu kita waspadai. Sehingga wacana Presiden 3 periode ini awalnya main-main, tapi sekarang menjadi mainan bola liar yang harus kita waspadai bersama. Silakan
tanggapannya Bung Wempi hadir dan kemudian lanjutkan Bung Lucius. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Mas Yoga tadi ya. Memang kalau kita melihat kan wacana di ruang publik akhir-akhir ini bicara tentang Pilpres, figur yang memuka itu kan hanya 3 ya untuk capres. Ada Ganjar Pranowo, terus ada Prabowo, dan ada Andi Sandi. Tapi kalau kita melihat efektivitas, tingkat elektabilitas di antara 3 figur ini, saya kira efektivitas, tingkat elektabilitas yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo itu melampaui yang lain. Nah, efektivitas ini dalam teori statistik adalah itu dikali dengan popularitas, itu dibagi dengan tingkat kesukaan dan juga elektabilitas. Nah, kalau kita melihat Prabowo itu sudah lama dia bermain. Sementara Ganjar Pranowo dan Anies Sandi itu baru pemain baru mereka dan belum pernah menyatakan diri untuk menjadi calon presiden, terutama si figur Ganjar Pranowo. Sementara Anies kan pernah mengikuti seleksi yang dibuat oleh Demokrat dulu, konvensi capres. Demokrat, ya. Ya, konvensi capres. Dengan demikian saya kira yang paling punya efektivitas tingkat elektabilitas adalah Ganjar Pranowo. Dengan demikian kalau kita lihat dalam Pilpres yang akan datang, kalau seandainya gong kampanye itu mulai dibuka dan Ganjar masuk, saya kira dia sangat punya potensi untuk mendominasi yang lain. Karena beberapa hal sangat berbeda. Bicara soal personal image, dia sangat berbeda dengan Prabowo yang lahir dari pada kelompok elit. Begitupun dengan Anies. Anies itu pintar mengolah kata-kata tapi tidak bisa menata kota, Jakarta dan sebagainya. Saya kira tidak ada legasi yang dibuat oleh Anies yang kemudian menjadi kebanggaan bagi orang untuk kemudian menjadi presiden. Sementara di sisi lain ada kebanggaan terhadap Ganjar Pranowo. Dia dilekatkan sebagai pemimpin dekat dengan rakyat, sederhana dan tidak elitis dan sebagainya. Dan itu dia praktekkan dalam kebijakannya di Jawa Tengah. Dan saya kira kehadiran Ganjar yang notabene tidak diinginkan oleh partai hari ini itu menjadi ancaman buat partai. Karena apa? Setiap presiden pasti punya aktor di belakangnya. Nah, aktor yang ada hari ini di belakang Jokowi itu mungkin bukan aktornya Ganjar Pranowo. Sehingga mereka lihat bahwa kalau terjadi perubahan atau alih kekuasaan, maka ada aktor baru yang masuk ke istana. Ada orang baru yang akan mengendalikan ruang politik, ruang ekonomi dan sebagainya. Dengan demikian, kue-kue kekuasaan ini tidak akan dinikmati lagi oleh orang-orang yang berada di samping Jokowi hari ini. Itu dari konteks kekuasaan. Lalu yang lain tadi bicara soal pandemi bisa menjadi alasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Saya kira itu juga bisa menjadi masuk akal ya. Tidak hanya soal pandemi, misalnya soal krisis hubungan luar negeri, katakanlah ada terjadi potensi perang antara negara dan sebagainya. Itu juga bisa menjadikan alasan konstitusi diubah demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi saya kira Pilpres itu kan masih 2024 ya. Masih ada ruang untuk recovery ya, baik dari segi ekonomi dan juga segi kesehatan dari pandemi COVID-19. Jadi menurut saya tidak ada ruang bagi siapapun untuk menjadikan alasan pandemi ini sebagai alasan untuk melanggengkan atau mendorong Jokowi menjadi 3 periode. Lalu yang ketiga saya kira saya tetap seperti Mas Ari, kita tetap berpegang teguh pada konstitusi ya, yang sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh elit bahwa permainan politik itu mesti diatur ya. Jangan karena permainan politik itu sudah mau berakhir, lantas kemudian mau berkuasa lagi, lantas mengubah lagi aturan dan sebagainya. Saya kira ini tidak fair. Ini berarti kita perlu menduga Mas Ari bahwa ada hidden agenda di sana. Ada agenda terselubung dari siapa yang berkuasa di sana. Baik itu dari orang lingkarnya Jokowi ya, dan juga kelompok-kelompok kepentingan internasional Mas Ari ya. Jadi transnational corporate. Karena apa? Mereka sudah investasi besar di Indonesia. Dan problem terbesar kita adalah korupsi dan nepotisme. Nah, sementara bagi TNC dia ingin stabil ya usahanya di Indonesia. Kalau terjadi transisi kekuasaan, tiba-tiba presiden yang akan terpilih itu adalah tidak inline dengan kepentingan mereka, maka investasi yang besar itu akan rugi dan sebagainya. Saya kira memang mendorong Jokowi 3 periode itu bukan hanya kelompok dari Indonesia, ada juga kelompok TNC yang bermain ya. Nah, tinggal kita lihat negara-negara mana yang investasinya besar di Indonesia ya. China kah, Amerika kah, dan juga negara Eropa yang lainnya. Saya kira mereka juga tidak akan tinggal diam. Karena apa? Lagi-lagi sistem politik kita itu yang sangat bubble ya, tidak stabil ya. Karena apa? Elitnya bisa mengubah, sekian detik bisa mengubah posisinya, kemudian bisa mengubah kebijakan yang tadinya mendukung kemudian tidak mendukung dan sebagainya. Dan tentu ini akan merugikan kelompok-kelompok TNC yang berinvestasi di Indonesia. Saya kira itu Mas Ari. Ya, terima kasih Bung Wempi. Ini kita sudah 1 jam lebih, tapi makin panas. Tapi pada intinya kita makin mengerucut bahwa yang paling diuntungkan
atau siapa di belakang ini adalah kelompok post power syndrome. Ya. Ya, kelompok post power syndrome yang sekarang ini menikmati kekuasaan Jokowi. Siapapun itu. Ya. Yang jelas bukan saya, bukan Bempi, bukan Lucius. Nah, sekarang dilanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Bung Zul Kardus dari Gonyus, dia japri ke saya. Mungkin langsung ditanggapi oleh Bung Lucius karena terkait. Bagaimana, walaupun kemudian Narsu, bagaimana seharusnya MPR bersikap dan kapan nih, terkait dengan isu ini ya. Nah, tentu MPR harus bersikap, tapi juga harus DPR ya, dan partai-partai nih. Jangan mengalir saja ini, kamuflase gitu. Mau tapi tidak mau gitu, tidak mau atau mau. Nah, itu. Yang pertama, bagaimana seharusnya MPR bersikap dan kapan. Yang kedua, bagaimana pandangan umum, pandangan Narsum mengenai dekret presiden untuk Jokowi 3 periode. Saya atas nama Partai Sindiket menolak usaha dekret itu. Lalu yang ketiga, bagaimana Istana dalam hal ini Three Musketeers untuk muncul menyatakan sikap. Karena Arief Poyono bilang kawannya di Istana setuju. Nah, siapa Three Musketeers itu? Kalau menjadi bagian dari Partai Sindiket menolak usaha-usaha untuk mengusung wacana presiden 3 periode itu. Wacana presiden 3 periode ini. Jadi kalau saya langsung jawab. Lalu nanti dilanjutkan oleh Bung Lucy. Yang keempat, bagaimana ketum parpol harusnya menyatakan sikap karena sebagian besar mereka disebut setuju dekret presiden. Toh mereka diuntungkan secara politik. Nah, ini ketum partai atau orang partai bagian dari kelompok post power syndrome. 5, hal apa yang menurut Narsum bisa membuat parpol bisa berani lebih dini menyatakan sikap tegas. Nah, parpol semua mengalir saja wait and see karena memang menunggu ini semua. Silakan dari pertanyaan ini dilanjutkan tadi dari juga statement saya dan statementnya Bung Wempi. Silakan Bung Lucius Karus. Persis itu yang saya mau katakan sebenarnya, apa yang bisa dilakukan oleh MPR ya, karena satu-satunya yang punya kewenangan untuk melakukan amandemen konstitusi itu adalah MPR. Pembicaraan yang terus liar di ruang publik sekarang terkait amandemen konstitusi itu adalah bagian dari tanggung jawabnya. Dia tidak bisa kemudian mengikuti para sindiket atau Sulindo ikut dalam diskusi seperti ini saja dan mengatakan pandangan pribadi dan lain sebagainya. Dia punya tanggung jawab untuk memastikan kegaduhan ini tidak terus berlanjut dan apalagi ini berlangsung di tengah pandemi gitu ya. Sehingga saya pikir sih yang paling penting dan paling kita tunggu-tunggu sekarang ini suara dari MPR secara resmi sebagai lembaga gitu ya yang bertanggung jawab melakukan amandemen ya. Seperti yang saya katakan di awal, kenapa kemudian isu-isu terkait dengan amandemen konstitusi ini tidak pernah hilang dari peredaran dalam 2 tahun terakhir sejak 2019. Itu karena peluangnya dibuka oleh MPR ya, dengan kemudian mewacanakan amandemen GBHN, amandemen konstitusi untuk mengembalikan GBHN, dan sampai sekarang rencana itu masih hidup gitu ya. Ketika rencana itu masih hidup, artinya tinggal menunggu waktu kapan mau dieksekusi. Dan ketika rencana itu masih menunggu eksekusi, wajar jika kemudian berbagai kelompok kepentingan memunculkan isu-isunya sendiri, isu-isu yang menguntungkan kelompoknya untuk ikut dalam proses amandemen yang akan dilakukan oleh MPR ya. Jika semua menganggap bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau katakanlah amandemen konstitusi itu sesuatu yang kemudian tidak sangat penting dilakukan di tengah pandemi ini, saya kira DPR mestinya bisa menangkap ini sebagai aspirasi, juga sebagai bentuk kepedulian mereka untuk mendukung pemerintah mengakhiri pandemi ini atau mengatasi pandemi ini. Sehingga menyatakan secara resmi bahwa agenda amandemen konstitusi itu dicabut dari rencana DPR, dari rencana MPR. Saya kira itu satu hal yang harus dilakukan jika MPR tidak ingin kemudian melihat atau menyaksikan kegaduhan diskusi di ruang publik yang membuat orang lupa untuk jaga jarak, untuk mengikuti protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan di tengah pandemi ini. Jadi ini sih saking tidak ada kerjaannya MPR ini kadang-kadang memelihara isu-isu ini bisa membuat mereka terlihat bekerja gitu ya. Ini sesuatu yang parah saya kira, dan saya kira kita tidak membutuhkan MPR yang pura-pura gitu ya. Misalnya melakukan sosialisasi 4 pilar juga tidak maksimal,
sehingga kemudian muncul banyak sekali pecahan di tengah masyarakat yang mestinya diatasi dengan sosialisasi 4 pilar yang dilakukan oleh MPR. Tapi ketika itu tidak maksimal, mereka malah lari ke isu lain untuk mengamandemen konstitusi. Dengan demikian saya kira perlu bagi MPR untuk menyatakan sikapnya untuk memastikan agar kita tidak terus terpolarisasi dalam diskusi-diskusi yang tidak penting di tengah kegentingan pandemi yang mengharuskan kita untuk bersama-sama mengatasinya secepat mungkin, ya, mendukung pemerintah dalam hal ini. Yang kedua, apalagi tadi yang ditanyakan oleh Bung Zul, ya, soal dekret, gitu ya. Saya kira sih saya juga sama dengan para sindiket, gitu ya. Ini mimpi di siang bolong, dan barangkali ini yang paling jelas menampar Jokowi, ya, menyuruh Jokowi mengeluarkan sesuatu yang bisa membunuh karir politiknya. Itu buat saya sih usulan paling tidak bijak yang muncul di tengah kontroversi terkait amandemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden ini. Saya kira baru satu kali kita mencatat dekret yang kemudian bisa dieksekusi setelahnya, ya. Tapi kita juga punya pengalaman seorang presiden yang karena dekretnya dilakukan atau dikeluarkan, dia justru menjadi korban pertamanya, ya. Saya kira anjuran seperti ini juga tidak pantas untuk didukung. Itu lebih jelas menjerumuskan presiden, ya, dalam sebuah aksi solo, gitu ya, untuk kemudian menjadi tanggung jawabnya sendiri, yang sangat mungkin berarti bahwa dia juga akan dikenang sebagai presiden yang tidak terlalu bagus setelah dia tidak berkuasa nanti, atau kalau dia jadi mengeluarkan dekret, gitu ya. Lalu yang ketiga tadi Mas Arya. Soal ketum-ketum parpol juga, soal pernyataan. Lalu ya, Mas Petir, yang ya, saya kira itu juga, ya. Saya kira sih kalau membaca media itu ada banyak komentar sebenarnya dari elit-elit parpol, khususnya yang ada di DPR, gitu ya. Dari PDIP umumnya sepakat untuk mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mendukung wacana mengamandemen konstitusi untuk memperpanjang masa periode kepemimpinan presiden, gitu ya. Tapi kita juga mendengar misalnya suara dari oposisi, gitu ya, khususnya PKS, yang sejak awal membongkar sebenarnya upaya atau gerilya yang dilakukan oleh politisi-politisi di parlemen, gitu ya, maupun di partai politik untuk memastikan rencana amandemen termasuk terkait dengan masa jabatan presiden ini bisa betul-betul dieksekusi tahun ini. Sehingga saya pikir sebagai tanggung jawab moral di tengah masa pandemi ini juga penting bagi partai politik, khususnya elit-elitnya, menyatakan sikap secara resmi sebagai partai politik, ya, bagaimana sikap mereka terkait dengan amandemen ini. Sekali lagi, karena pandemi, saya kira amandemen untuk isu apapun belum sangat penting untuk dilakukan saat ini, baik terkait GBHN maupun sistem pemilu, juga terkait dengan masa jabatan presiden. Semuanya itu saya kira tidak sangat penting untuk dibicarakan di tengah upaya kita bersama untuk segera mengatasi pandemi secepat mungkin. Saya kira itu, Mas Ari. Ya, terima kasih Bung Lusius Karus. Jadi memang saya setuju bahwa tadi kalau saya mengatakan yang paling diuntungkan yang pertama Jokowi, yang kedua isu 3 periode nih, pertama Pak Jokowi kalau dijadi, yang kedua adalah Pak Prabowo, ketiga adalah para penikmat kekuasaan sekitar Pak Jokowi. Tapi justru yang dirugikan justru menurut saya adalah PDIP, karena memang pasti calon-calonnya itu baik Mbak Puan, Ganjar, siapa Tri Marini, kader-kader partai justru menjadi hilang kesempatan karena justru tapi wacana dekret ini merugikan Gerindra, saya kira, ya. Dan juga itu terlihat saya membayangkan ini upaya Gerindra juga di balik semuanya ini, gitu ya, membayangkan bahwa sekian kali Prabowo berjuang menjadi presiden dan selalu gagal, lalu peluang satu-satunya yang memikirkan cara-cara instan untuk memastikan dia bisa meraih kursi presiden maupun wakil presiden. Salah satunya misalnya memaksa dekret. Kalau ini tidak bisa terjadi, amandemen konstitusi juga bisa jadi ruang dengan memasang sejak awal pasangan Jokowi dengan Prabowo. Mungkin kita bisa melacak lebih jauh
apa ini misi Gerindra sesungguhnya yang membuat isu ini kemudian muncul setiap saat di periode 2019-2024. Ya, betul. Itu Mas Ari. Setuju bahwa isu ini yang paling diuntungkan ya kalau dari segi akumulatif ya Prabowo dan Gerindra kalau 3 periode ini boleh diusung yang paling diuntungkan. Kalau Jokowi nggak mau 3 periode kan ya yang karena amandemen konstitusi nggak jadi ya yang mengambil keuntungan ya tentu Pak Prabowo dan Gerindranya untuk bisa maju. Oke, terima kasih teman-teman. Bung Wempi hadir dari Sulindo, terima kasih. Bung Lusius Karus dari Formapi, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan komunitas diskusi para sedikit, para senior, sahabat-sahabat semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman media, awak wartawan, teman-teman wartawan yang sudah hadir dalam forum Zoom ini, baik juga melalui kanal YouTube para sedikit. Saya ingin menutup pernyataan diskusi kita dengan hari ini sepertinya kita berada pada zaman situasi very coloso ya. Hidup penuh bahaya, hidup dirempet bahaya, situasi sebuah ketidakpastian karena pandemi COVID-19, politik menjadi dinamis sekali, kemudian ekonomi juga diancam resesi, krisis kesehatan juga masih menghantui kita. Kita ingin bahwa ke depan ini kita bersama-sama bersatu fokus mengatasi pandemi COVID-19, tentu menjadi usaha bersama tanpa kemudian melakukan manuver-manuver politik yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Nah, kita berharap juga mission atau visi para sindiket itu adalah berpolitik harus dijalankan dalam rangka bernegara, dan bernegara harus dijalankan dalam rangka berkonstitusi. Kalau kita berpolitik tidak untuk bernegara dan kemudian melupakan konstitusi, maka selesailah semua tujuan kita bernegara. Maka kita merobek-robek pembukaan UUD 45, di mana itu menjadi preambul, menjadi katakanlah naskah perjanjian kita bersama kontrak sosial untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berharap upaya-upaya inkonstitusional, upaya-upaya melakukan manuver politik yang kemudian demi kepentingan kelompoknya mempertahankan kelompok post power syndrome itu menjadi pelajaran kita bersama. Rakyat perlu waspada, tentu siapa lagi pemilik sah Republik ini? We are the people, kita rakyat. Dan kita perlu mewaspadai ini semua sebagai bagian dari proses kita berpolitik, bernegara, dan berkonstitusi. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber. Bung terima kasih Mas Ari. Dari Sulindo, Bung Lusius Karus dari Formapi, saya Aidun Cahyo dari Para Sindiket bersama teman-teman semua. Ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman media, teman-teman wartawan yang sudah hadir. Terima kasih juga teman-teman komunitas diskusi Para Sindiket. Insya Allah kita akan hadir melalui seri-seri yang lain mengupas tuntas persoalan dinamika pemilu menuju 2024. Sekali lagi terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Kita berharap besok matahari masih terbit dari ufuk timur dan tenggelam dari ufuk barat, dan kita tetap setia mencintai Indonesia. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.